Panitia mohon bergerak. BPSDA. Kita sore hari ini saya mengambil kegiatan masih di Max One Hotel Grand AB untuk acara penutupan orientasi anggota DPR Kabupaten Paniai. Kita masih menunggu kedatangan Bapak Staf Ahli Gubernur Papua Dewarna Purnomo TPNSI, dan kita siap-siap mengikuti acara penutupan pada hari ini, hari Jumat. Selamat menyaksikan. Tim anggota DPR masih menunggu kedatangan dari Bapak Staf Ahli Gubernur Papua yang rencananya akan menutup kegiatan pada hari ini. Masih tahap persiapan acara. Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang pemerintahan hukum dan politik sudah tiba di tempat acara bersama dengan Ibu Kepala BPSDA Provinsi Papua. Masih tahap-tahap persiapan acara. Hadirin bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua, Jumat. Anggota DPR Kabupaten Paniai periode tahun 2025-2030, kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua, tanggal 11 April 2025 di Jayapura. Yang terhormat Pejabat Gubernur Papua yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik, yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua, yang kami hormati Ketua DPR sementara Kabupaten Paniai, yang kami hormati Sekretaris Dewan Kabupaten Paniai beserta jajarannya, yang kami hormati para narasumber, fasilitator, pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional media suara, para hadirin, tamu undangan, dan Bapak Ibu anggota Dewan yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Mengawali laporan panitia penyelenggara pada penutupan orientasi DPRD Kabupaten Kota Seregional Papua Angkatan 22 bagi anggota DPR Kabupaten Paniai periode tahun 2025-2030, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara penutupan kegiatan orientasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya membacakan laporan panitia penyelenggara kegiatan orientasi DPRD Angkatan 22 bagi anggota DPR Kabupaten Paniai periode tahun 2025-2030 sebagai berikut. Dasar pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang orientasi dan pendalaman
Paniai nomor 011/20/Set/Data DPRD /2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang permohonan pelaksanaan orientasi anggota DPRD Kabupaten Paniai masa jabatan 2025-2030. 6. Surat perjanjian kerjasama atau MOU fasilitasi penyelenggaraan orientasi bagi anggota DPR Kabupaten Paniai periode tahun 2025-2030 antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua dengan Sekretaris Dewan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Paniai. Tujuan pelaksanaan kegiatan orientasi ini adalah untuk membekali anggota DPRD Kabupaten Kota agar mampu memahami ruang lingkup, fungsi, tugas, dan wewenang anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, meningkatkan wawasan kebangsaan, meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, dan citra anggota DPRD Kabupaten Kota. Materi yang telah disampaikan pada kegiatan orientasi ini adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai Permendagri nomor 6 tahun 2024. 2. Wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. 3. Sistem pemerintahan Indonesia. 4. Penguatan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 5. Tata tertib DPRD. 6. Fungsi tugas dan wewenang serta alat kelengkapan DPRD. 7. Kode etik DPRD dan tata beracara Badan Kehormatan. 8. Hak dan kewajiban anggota DPRD. 9. Isu aktual implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang energi, ekonomi, dan pangan. Dengan seluruhnya 30 jam pelajaran. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan orientasi bagi anggota DPR Kabupaten Paniai berlangsung selama 3 hari efektif yang telah dibuka pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 dan akan ditutup pada hari ini Jumat tanggal 11 April 2025 bertempat di Hotel Grand AB Kota Jayapura. Hasil evaluasi yang dilaksanakan adalah orientasi berdasarkan pretest dan post-test serta tingkat kehadiran peserta diperoleh hasil sangat baik. Dan bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan orientasi akan diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua atas nama Gubernur Papua dan Kepala BPSDA Provinsi Papua. Demikian laporan panitia penyelenggara kegiatan orientasi DPRD Kabupaten Kota se-Regional Papua Angkatan 22 bagi anggota DPR Kabupaten Sarmi periode tahun 2025-2030. Dan selanjutnya dengan hormat kami mohon perkenan penjabat Gubernur Papua yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik untuk memberikan sambutan sekaligus menutup secara resmi kegiatan orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota se-Regional Papua Angkatan 22 bagi anggota DPR Kabupaten Paniai periode tahun 2025-2030. Jayapura, 11 April 2025. Ketua Panitia Penyelenggara Kepala Bidang Diklat Teknis dan Fungsional BPSDA Provinsi Papua Emmanuel Korei Esos MSc. Sekian, Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambutan Ketua
akhir sementara Kabupaten Paniai. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat PJ Gubernur Papua yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintah, hukum dan politik. Yang terhormat Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Orientasi ini. Yang terhormat Panitia Penyelenggara Kegiatan. Yang terhormat Sekwan dan staf Sekwan. Yang terhormat para narasumber media suara. Yang terhormat para DPR Kabupaten Paniai periode 2025-2030. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada teman-teman DPR bahwa orientasi ini bertujuan untuk memperkuatkan pemahaman anggota DPR terhadap tugas wewenang dan para sebagai wakil rakyat, memperkuatkan pemahaman anggota DPR terhadap regulasi tata tertib dan kode etik DPR. Maka kita pulang dan kita kerja sesuai dengan materi yang kita sudah terima pada saat orientasi ini. Pada hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya tak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur atau mewakilinya yang bila mana untuk meluangkan waktu untuk hadir dari awal pembukaan hingga penutupan. Juga Bapak boleh meluangkan waktu untuk hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil yang bisa meluangkan waktu untuk hadir juga. Kami banyak ucapan terima kasih kepada pemateri narasumber pemateri Suara Widya yang bila mana untuk memberikan materi pada kesempatan ini. Kami hanya ucapan terima kasih, dan juga kepada panitia yang bila mana untuk meluangkan waktu bersama kami selama 3 hari pada saat orientasi berlangsung ini. Akhir dari kata sambutan saya, bila mana dari saya atas nama perwakilan 25 DPR, bila salah kepada panitia, pemilik hotel, dan pemateri dan lain-lain, kami mohon maaf. Dan secara pribadi saya minta maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian sambutan. Saya mohon maaf. Salam. Sambutan Ketua DPR. Selanjutnya sambutan pejabat Gubernur Papua yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua bidang pemerintahan hukum dan politik, Bapak Triwarno Purnomo, SSTP MSI, sekaligus menutup acara secara resmi yang akan ditandai dengan penabuhan tifa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu Kepala BPSDA Provinsi Papua, yang terhormat Ketua DPR Kabupaten Paniai, yang saya hormati Sekretaris DPR Kabupaten Paniai, yang terhormat Bapak Ibu, ada ibunya kan yang DPRD ini, Bapak-bapak. yang terhormat Bapak-bapak anggota DPR Kabupaten Paniai periode 2025-2030, yang saya hormati pejabat eselon 3, eselon 4, dan staf di lingkungan BPSDA Provinsi Papua.
Yang pertama tentunya mari kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena saya mengikuti kegiatan ini sejak awal, dan hari ini pada saat pelaksanaan penutupan ini kita semua dalam kondisi yang baik dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau saya lihat kayaknya DPRK ada yang kurang ya, kurang berapa orang nih Pak Sekpa? Kurang 6. Iya. Selanjutnya perkenankan saya kembali atas nama pejabat Gubernur Papua, Bapak Ramses Limpong, SIP, MSI, Mayor Jenderal Purnawirawan. Sekali lagi beliau menyampaikan permohonan maaf kembali menugaskan saya di tempat ini karena ada agenda perusahaan yang lain. Dan beliau juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPSDA dan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan ini. Juga penyampaian terima kasih dari Bapak PJ Gubernur kepada Bapak Sekpan dan seluruh jajaran, serta pimpinan sementara dan anggota DPRK Kabupaten Paniai yang mengikuti orientasi angkatan ke-22 ini. Ya. Nanti untuk SK pimpinan Pak Sekpan, kalau ada kesulitan bisa ke ruangan saya. Selanjutnya saya tidak menyampaikan sambutan, hanya sedikit saja penyampaian. Ini sudah kita ada di kegiatan yang paling akhir, yaitu penutupan. Sekali lagi saya sangat mengharapkan kepada seluruh yang terhormat anggota DPR Kabupaten Paniai yang sudah dengan semangat mengikuti sejak hari pertama, kiranya apa yang sudah didapat di dalam orientasi ini menjadi bekal selanjutnya untuk bapak-bapak bisa kembali ke daerah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kalau yang lalu sebelumnya kita datang ke masyarakat, minta masyarakat pilih kita. Sekarang dengan pilihan masyarakat itu kepada bapak-bapak sekalian, bapak-bapak sudah duduk sebagai anggota DPRK Kabupaten Paniai. Sesuai dengan materi-materi yang sudah didapat, tentunya saat ini sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab. Di dalam tugas dan tanggung jawab juga itu ada kedudukan protokoler dan keuangan. Itu juga semoga semuanya bisa memahami. Dan juga Pak Sekwan dan jajarannya yang bekerja memfasilitasi semua agenda-agenda DPR, paripurna PPD, non PPD, hearing, reses, monitoring dan fungsi-fungsi yang lain itu bisa difasilitasi dan bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau hari ini bapak-bapak dong merasa bangga karena sudah terpilih. Di dalam rasa bangga itu, mari kita semua bersyukur Tuhan itu baik dan Tuhan sudah menunjuk bapak-bapak sebagai wakil rakyat di DPR. Dan saya mengajak bapak-bapak semua juga untuk bisa bangga yang lebih apa? Mari bapak-bapak merasa bangga apabila tampil di daerah sebagai penyelesaian masalah-masalah yang ada, sebagai pemecah kebuntuan semua persoalan di daerah. Makanya di dalam kesempatan pada saat pembukaan saya sudah sampaikan bahwa pentingnya para anggota DPR ini mengetahui potensi masing-masing potensi di daerah bapak-bapak semua, sehingga kehadiran bapak-bapak anggota DPR bukan hanya mewakili rakyat, tetapi lebih dari itu tampil untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di masyarakat. Itu baru bapak-bapak dong bisa bangga sebagai anggota DPR. Kalau posisinya seperti itu, yakin dan percaya bahwa bapak-bapak akan terpilih dan selalu terpilih lagi.
tidak lama-lama, tidak panjang-panjang, saya langsung mau mengakhiri. Ini cuma ada catatan saya sedikit saja, 2 hal. Saya kembali mengingatkan bahwa tadi saya lihat di dinding itu tugas-tugas DPR, legislasi, budgeting, dan controlling. Nah, yang sering anggota DPR ini salah menerapkan di daerah itu terkait pengawasan. Jadi ini untuk diingat semua anggota DPR bahwa terkait tugas pengawasan, Bapak-Bapak, Mas Sekwan juga nanti bisa mengingatkan, Pak Ketua, pimpinan definitif nanti bisa pahami bahwa terkait pengawasan DPR itu Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah itu jelas disebutkan bahwa pengawasan DPR adalah pengawasan yang ditujukan pada tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan. Dan pengawasan itu bukan pemeriksaan. Sekali lagi, Bapak-Bapak yang terhormat, pengawasan itu bukan pemeriksaan. Kalau ada bentar. Jadi tugas kepala daerah itu selain melaksanakan kebijakan yang ditetapkan bersama, termasuk RPJMD, Bapak dorang awasi di situ, tetapi teknisnya, saya ambil contoh. Di dalam APBD ada pembangunan SMP misalnya. Kemudian sampai dengan akhir tahun pelaksanaan APBD dan juga mulai pelaksanaan tahun ajaran baru, kalau sekolah itu tidak bisa berfungsi, Bapak-Bapak orang bisa turun. Tanya, kenapa sekolah ini tidak berfungsi? Kenapa sekolah ini tidak difungsikan? Karena itu adalah pengawasan Bapak-Bapak. Bapak-Bapak turun di lapangan, turun di SMP itu, kemudian tarik meter, itu tidak. Atau pada saat monitoring, misalnya ke distrik, Bapak-Bapak bisa mengecek apa-apa kegiatan distrik yang terlaksana dan bermanfaat di masyarakat, itu bisa cek. Misalnya ada bantuan ternak babi di dalam DPA distrik. Kemudian kita dapat laporan dari masyarakat bahwa masyarakat belum terima. Kepala distrik, ini bantuan ini di mana? Karena kita dalam laporan realisasi kita lihat bahwa sudah terlaksana. Tapi ternak ini di mana? Karena ternyata kan dia tidak mencapai sasarannya. Itu bisa dicek. Entah kepala distrik mungkin masih simpan di rumah kah? Di manakah, itu Bapak-Bapak bisa cek. Tapi Bapak-Bapak tidak bisa turun ke kepala distrik dan dengan kepala distrik kita minta DPA dan SPJ, tidak bisa. Nah, ini yang sering menjadi persoalan di lapangan. Jadi pengawasan DPR sekali lagi adalah pengawasan yang ditujukan pada tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan, bukan pemeriksaan. Kemudian yang terakhir terkait Panja dan Pansus. Mas Ekwan, Panja dan Pansus ini masih masuk alat kelengkapan toh? Ya. Terkait panitia kerja dan panitia khusus. Yang sering terjadi persoalan itu, sehingga saya harapkan setelah kegiatan orientasi ini Bapak-Bapak bisa membedakan mana kriteria kita bikin pansus, mana kriteria kita bikin panja. Jangan terbalik-balik. Ada yang kriteria pansus kita bikin panja, kriteria panja kita bikin pansus. Ini Pak Sekwan bersama unsur pimpinan definitif nantinya, supaya jangan kita salah-salah. Sehingga betul-betul apa yang Bapak-Bapak buat itu baik dan benar sesuai aturan. Dan kita bisa lihat bahwa hasil orientasi ini ada manfaat. Ya, Bapak-Bapak, ada manfaatnya toh? Ya. Dan terakhir, selanjutnya Bapak-Bapak akan kembali ke Kabupaten Paniai, Pak Sekwan dan jajarannya juga, Pak Ketua sementara dan anggota. Doa kita semua Bapak-Bapak orang sampai di tempat, bertemu dengan keluarga dengan segala damai dan baik, tidak kekurangan apapun, dan kembali untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada sebagai wakil rakyat yang masyarakat sudah pilih untuk kemajuan Kabupaten Paniai.
Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. PJ Gubernur Papua Ramses Limbong SIP MSI Mayor Jenderal Purnawirawan. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sandiaga Prabu Sanusi. Demikian sambutan dari Bapak Staf Ahli Militer Papua. Kita masuk di acara penutupan yang ditandai dengan pembukulan tifa. Dengan mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, di sore hari ini tanggal 11 April 2024, mewakili Bapak Penjabat Gubernur Papua Bapak Ramses Limbong SIP MSI Mayor Jenderal Purnawirawan, kegiatan orientasi Angkatan 22 DPR Kabupaten Paniai secara resmi kami tutup. Wah, hadirin dimohon berdiri. Nyanyikan lagu Tanah Papua dan lagu negeri. Tanah Papua. Indah
Hadirin disilakan duduk kembali. Kegiatan dari awal hingga selesai di sore hari ini, maka kita akan mengakhirinya dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Eva Natalia Amara. Karena rangkaian acara sudah selesai, kita masuk di doa penutup. Selamat sore untuk kita semua. Saya akan memimpin kita dalam doa penutup. Untuk itu saya berdoa menurut agama kepercayaan saya, Kristen Protestan. Bapak Ibu yang lainnya silakan menyesuaikan dengan agama masing-masing. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih karena Bapak-bapak anggota DPR telah menerima semua materi, dan biarlah setiap materi yang diterima dapat dilaksanakan panitia pelaksana, narasumber, dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus memberkati pejabat penutup yang sudah menutup kegiatan di saat sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan kehidupan dan pekerjaan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara penutupan orientasi anggota DPR Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah periode 2025 sampai dengan 2030 bekerja sama dengan BPSDA Provinsi Papua. Terima kasih dan selamat sore. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Selanjutnya izin pimpinan, kita akan mengambil sesi foto bersama di depan. Yang Demikian pertama tadi pimpinan rangkaian depan, acara bersama sudah dengan Ketua kita ikuti Panitia bersama dari Penyelenggara awal. Kegiatan, Kepala Dan Bidang kita akan Diklat mengikuti Teknis dan acara Fungsional. selanjutnya. Mohon maju untuk bersama-sama sesi foto Sesi yang foto pertama. bersama. Mari Ketua Panitia Penyelenggara bersama-sama dengan pimpinan DPR Kita Kabupaten masuk di Paniai. sesi foto bersama. Bapak Ibu yang lain di belakang mohon berdiri. Oke. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan, kami ambil gambarnya. 1, 2, 3. Panitia siap. Sekali lagi, mohon izin 1, 2, 3. Komando kan? Ya, boleh silakan. Salam komando. Mohon izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima Izin kasih. pimpinan panitia mohon